Calon Arang dan Keris Weling Putih. Cerita dari Provinsi Jawa Timur. Pada suatu waktu, di masa yang sangat lampau, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kahuripan. Raja besar yang memimpin Kahuripan ketika itu adalah Airlangga. Kerajaan Kahuripan berada di wilayah yang sekarang disebut dengan nama Provinsi Jawa Timur. Sang raja memimpin Kahuripan dengan adil dan bijaksana. Rakyat Kahuripan hidup dengan aman dan makmur. Hasil pertanian sangat melimpah, sehingga rakyat berkecukupan. Namun, suatu hari, Calon Arang, begitulah orang-orang menyebutnya, dia adalah seorang perempuan tua pada umumnya. Meski begitu, Calon Arang adalah penyihir sakti dan berwatak jahat. Malam itu, dia sedang merapal mantra jahatnya dan mengirimkan wabah penyakit ke sebuah desa. Keesokan harinya, warga desa yang dikirimi mantra jahat Calon Arang tiba-tiba saja menderita penyakit aneh. Tubuh mereka penuh bintik-bintik hitam dan mereka mengerang kesakitan. Raja Airlangga sangat memperhatikan keselamatan rakyatnya. Mendengar sebuah desa terkena wabah penyakit aneh, sang raja segera mengirimkan patihnya yang bernama Narotama menyelidiki keadaan. Pak Tua, apa yang terjadi denganmu? Kenapa seluruh tubuhmu ada bintik-bintik hitam? Tuan Patih, hamba tidak tahu apa yang terjadi. Pagi tadi, semua warga desa juga mengalami hal yang sama. Sungguh penyakit yang aneh. Aku curiga ini adalah ulah penyihir jahat. Pak Tua, bertahanlah. Aku akan segera meminta bantuan kepada ibu kota. Patih, apa yang terjadi dengan desa itu? Ampun Paduka, seluruh warga desa terserang penyakit aneh. Tubuh mereka dipenuhi bintik hitam dan mereka sangat kesakitan. Hamba curiga ini adalah ulah penyihir jahat. Tolong panggilkan Empu Barada. Dia mungkin mengetahui penyebabnya. Siap Paduka. Setelah Empu Barada datang, Raja Airlangga segera menceritakan wabah penyakit yang tiba-tiba menyerang sebuah desa tersebut. Ampun Paduka Raja, melihat ciri-cirinya, wabah itu dikirim oleh Calon Arang. Calon Arang. Lagi-lagi dia. Kali ini sepak terjangnya harus dihentikan untuk selamanya. Siap Paduka. Patih Narotama membawa 3 perwira andalannya, yaitu Wangsa Jaya, Pungga Mukti, dan Pungga Sasra. Hei Calon Arang, keluarlah kamu. Kami datang atas perintah Raja Airlangga untuk menangkapmu. Baru semalam aku mengirim wabah penyakit itu. Raja kalian bisa tahu secepat ini. Pasti karena bantuan dari si Barada. Lebih baik kamu menyerah saja sekarang, karena Paduka Raja Airlangga sangat murka. Beliau tidak peduli kamu ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Kalau begitu, majulah kalian. Perkelahian pun tidak terelakkan. Mengetahui kesaktian Calon Arang, Patih Narotama langsung memerintahkan 3 perwira andalannya menyerang Calon Arang. Tapi Calon Arang terlalu tangguh. 3 perwira andalan Patih Narotama tidak mampu menjatuhkannya. Melihat 3 perwiranya tidak mampu menangkap Calon Arang, Patih Narotama melompat dari kudanya dan menyerang Calon Arang. Meskipun dikepung 4 perwira tinggi istana yang sangat tangguh, Calon Arang ternyata bukan penyihir sembarangan. Patih Narotama bersama Wangsa Jaya, Pungga Mukti, Pungga Sasra terpaksa melarikan diri dengan tubuh luka-luka. Ampun Paduka Raja Airlangga, hamba dan 3 perwira andalan hamba tidak mampu menangkap Calon Arang. Empu Barada, sepertinya hanya engkau yang mampu mencari jalan keluar dari masalah ini. Bagaimana menurutmu? Paduka, hamba punya rencana. Hamba akan menyuruh murid hamba melakukan sebuah rencana rahasia. Empu Barada selama ini memiliki seorang murid yang sangat cerdas dan pemberani. Namanya adalah Bahula. Empu Barada segera memanggil muridnya dan membisikkan sebuah rencana rahasia. Baik Guru,
Ananda siap melaksanakan tugas negara ini. Bahula pun sampai di depan rumah calon arang. Sebenarnya, apa rencana Empu Barada mengirim muridnya ke rumah calon arang? Anak muda, siapa kamu ini? Dan apa tujuanmu datang kemari? Mohon ampun jika saya lancang, Nenek. Nama saya adalah Bahula. Ananda selama ini bertapa agar segera dipertemukan dengan jodoh. Nah, dalam masa bertapa, Ananda bermimpi bertemu dengan seorang gadis bernama Ratna Menggali yang merupakan putri dari nenek calon arang. Kamu pemuda yang sangat sopan dan terpelajar. Jadi tujuanmu ke sini untuk melamar putriku? Iya, benar Nenek. Semoga Nenek tidak keberatan dengan lamaran Ananda kepada Ratna Menggali. Tentu saja, aku tidak keberatan. Aku memang mendambakan punya menantu lelaki sopan dan terpelajar. Meskipun seorang penyihir jahat, calon arang memiliki seorang putri yang sangat cantik. Beberapa hari kemudian, Bahula pun menikah dengan Ratna Menggali. Calon arang yang sangat bahagia mengadakan pesta yang meriah. Semua warga desanya diundang. Tentu saja mereka semua datang karena takut dengan calon arang. 7 hari setelah pernikahan putrinya, calon arang memanggil Bahula dan Ratna Menggali. Ratna Menggali dan Bahula, aku akan pergi selama 2 hari untuk bertapa. Untuk itu Bahula, kamu jagalah rumah dan istrimu. Baik Ibunda, Ananda akan menjaga rumah dan juga Ratna Menggali. Malam harinya, setelah memastikan Ratna Menggali sudah tidur, Bahula mengendap-endap menuju kamar calon arang. Bahula memeriksa seluruh kamar calon arang dan menemukan sebuah kotak. Bahula menemukan sebuah kotak yang tersembunyi. Bahula membuka kotak itu dan melihat banyak kitab. Seperti kitab-kitab ini yang dimaksud Guru Empu Barada. Malam itu juga, Bahula pergi meninggalkan rumah calon arang. Sesampainya di rumah Empu Barada, Bahula pun menyerahkan kotak milik calon arang. Ini rupanya semua kitab-kitab sihir milik calon arang. Cukup lama Empu Barada memeriksa kitab-kitab itu. Hingga akhirnya, Sudah menjadi kehendak yang maha kuasa. Ternyata kelemahan calon arang adalah dengan keris weling putih. Dan Guru adalah yang memiliki keris weling putih. Bagaimanapun, kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Jadi, itulah maksud yang maha kuasa memberikan keris weling putih ketika bertapa di puncak Gunung Arjuna. Sementara itu, di rumah calon arang, Di mana kotak kitabku? Kenapa bisa hilang? Dan Ratna Menggali, di manakah suamimu? Ibu, aku tidak tahu di mana kotak itu. Dan Kakanda Bahula sudah pergi. Pergi kemana dia? Aku tidak tahu, Ibu. Dia pergi pada malam hari ketika Ibu berangkat bertapa. Hanya si Barada yang tahu tentang kitab-kitab itu. Jangan-jangan... Calon arang, keluarlah. calon arang bergegas keluar dan menyuruh Ratna Menggali tetap di dalam rumah. Ternyata kamu Barada. Dan lelaki itu, Bahula, kenapa dia bisa bersamamu? Bahula adalah muridku. Dia sengaja aku kirim ke sini untuk mencuri kitab-kitabmu. Dasar kurang ajar. Calon arang, selama ini kamulah musuhku yang paling berat. Tidak kusangka, setelah membaca kitab-kitabmu, ternyata kelemahanmu ada pada keris weling putih. Betapa terkejutnya calon arang mendengar Empu Barada menyebutkan keris weling putih. Dan calon arang semakin terkejut ketika melihat Patih Narotama. Calon arang, sepak terjangmu selama ini telah mengakibatkan rakyat menderita. Tidak ada jalan lain. Keris milik Empu Barada inilah yang akan mengakhirimu. Patih Narotama pun kembali bertarung melawan calon arang. Tidak seperti pertarungan sebelumnya, meskipun memberikan perlawanan sengit,
calon arang sepertinya tidak mampu lagi bertahan. Patih Narotama tidak menyia-nyiakan kesempatan. Keris weling putih itu berhasil dihujamkan ke calon arang. Calon arang sempat menjerit kesakitan ketika keris weling putih menghujam tubuhnya. Tidak lama kemudian, tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hitam. Sedangkan di desa yang terkena wabah penyakit, para penduduknya tiba-tiba saja sembuh seperti sedia kala. Kematian calon arang telah menghilangkan semua sihir-sihir jahatnya. Sementara itu, Empu Barada berusaha meyakinkan Ratna Menggali bahwa calon arang layak dihukum atas perbuatan jahatnya. Ratna Menggali, selama ini ibumu telah membuat banyak orang menderita. Sudah menjadi ketetapan yang maha kuasa. Siapa yang berbuat jahat pasti akan menerima hukuman. Untuk itu, janganlah engkau mendendam atas kematian ibumu. Apa yang terjadi hari ini adalah untuk menyelamatkan banyak manusia. Saat ini, engkau telah menjadi istri dari muridku. Dia adalah lelaki yang baik. Dan engkau jadilah istri yang baik juga. Kelak, didiklah anak-anakmu menjadi generasi yang bermanfaat bagi sesama. Empu Barada berhasil meyakinkan Ratna Menggali. Dia tidak mendendam atas kematian ibunya dan tetap menjadi istri dari Bahula, murid Empu Barada. Keris weling putih ini hanya pantas dimiliki oleh mereka yang berbudi luhur. Karena itu, keris ini aku kembalikan kepadamu, Empu Barada. Terima kasih telah bersedia meminjamkan keris ini kepada Patih Narotama. Sejak kematian calon arang, rakyat Kahuripan tidak lagi terkena wabah penyakit akibat sihir jahat. Rakyat kembali hidup dengan aman, tenang, serta berkecukupan karena hasil pertanian yang melimpah.